أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan membahas kitab Matan Ghayatul Takrib karya Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Kita sampai di halaman 12 ya, 12 pasal yang bawah. Nanti sedikit ngabut ya, karena targetnya selesai taharah, salat, terus puasa, zakat, setelah lagi antara al-bai' atau jual beli atau al-warth, warisan. Jadi nanti kita pikirkan yang terakhir karena targetnya banyak untuk semester ini. Nah, semoga bisa kita lanjutkan semester depan insyaallah. Halaman 12, faslun, pasal walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Sesuatu yang membatalkan wudu, yang yanqudul wudu'a sittatu asya', ada 6 perkara. Namanya membatalkan, maka wajib bagi orang yang terbatalkan berwudu lagi atau memperbarui wudunya lagi. Disebutkan dalam teks lainnya, itu kan ada poin 4 atasnya. Ayyubtilu, maksudnya yangqud itu yubtil, membatalkan. Di sebagian teks matan disebutkan khamsatu asya', ada 5 perkara. Nah, kitab Tuhfatul Labib fi Syarhi Ghayatul Takrib oleh Ibnu Daqiq Al-Aid disebutkan ada 5 perkara. Kan tapi kita ikut teks yang kita pelajari sekarang ini, insyaallah tidak ada perbedaan. Yang membatalkan wudu yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari 2 lubang. Jadi jangan tabu yang membahas masalah lubang ini. Ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari 2 lubang, yaitu kubul dan duhur, lubang depan dan lubang belakang. Sebenarnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa falyatawadda hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang sampai tatkala ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, Abu Hurairah ditanya oleh penduduk Yaman, apa yang dimaksud hadas? Beliau mengatakan yang keluar dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Ya, bila ada keluar, misalnya entah keluar angin atau yang lainnya, maka wajib mengulangi kembali wudunya. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Singkatnya artinya tidur besar. Ada tidur kecil, ada tidur besar. Nah, kalau tidur besar yang tidur beneran. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur beneran, maksudnya sama sekali tidak sadar dengan keadaan sekitar. Maka namanya wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Kalau ini membahasakannya penulis adalah tidur yang mana? Mohon maaf, apa namanya ini? Bukan, mohon maaf, pantat itu tidak tetap. Jadi kalau misalnya kita duduk tegap seperti ini, maka hayatil mutamakkin.
maka pantatnya berada di tempat yang tegap. Itu hayatul mutamakkin. Kalau misalnya pantatnya kita rebah dengan punggung, maka ini ala ghairi hayatil mutamakkin. Intinya tidur besar sama tidur kecil aja. Kalau orang tidur sambil duduk, misalnya orang Jumatan, nah ini kebiasaan kan. Orang Jumatan kalau tidur, dia antara tidur dan enggak kan, kecuali yang tidur beneran. Jadi makanya yang lebih enak membahasakannya tidur besar dan tidur kecil. Kalau tidur besar, ini benar-benar tidur. Jadi sama sekali enggak sadar keadaan sekitar. Enggak sadar dengan keadaan sekitar. Maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya tidur yang besar yang membatalkan wudu adalah tidur yang besar. Adapun tidur yang kecil, maksudnya tidur yang sambil duduk dan dia masih sadar keadaan sekitar, artinya cuma sekedar merentok gini sambil gila gini-gini, orang Jumatan kan, hobinya seperti itu. Nah, maka mazhab Syafi'i mengatakan ini tidak membatalkan wudunya. Makanya orang-orang misalnya di desa yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, ya meskipun salat teluk seperti ini, sekalipun tidurnya besar, mereka berpendapat tidak batal. Padahal seharusnya yang tidak membatalkan wudu adalah tidur yang tidak benar-benar tidur. Jadi dia masih sadar. Apakah dia itu misalnya imam mengatakan apa, dia masih sadar, cuman nggak bisa merespon gitu ya. Cuman nggak bisa merespon. Nah, ini didasarkan pada dalil bahwasanya orang yang setelah tidur itu diperintahkan untuk berwudu kembali. Maka dalilnya dari situ. Nah, tidur yang maksud adalah tidur yang besar. Karena tidur yang nggak sadar keadaan sekitar, itu tidur yang membatalkan wudu. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidur bukan tidur besar, maka tidak perlu mengulangi wudunya kembali, maka hadisnya ini hadis dhaif. Jadi dasarnya bukan dari hadis itu. Intinya, apakah tidurnya tadi menghilangkan kesadaran sepenuhnya atau enggak? Jadi poinnya di situ. Maka yang baik gimana misalnya Jumatan, duduk tertidur, gimana masalahnya wudu atau enggak? Nah, asalnya antum enggak usah tidur. Jadi asalnya enggak usah tidur. Jangan tanyakan antum wudu atau enggak pas tidur saat Jumatan. Tapi asalnya antum jangan tidur. Ya dengan karena imam berkhutbah. Sekalipun imamnya membosankan misalnya. Sekalipun imamnya santai sekali, santai. Innal hamdalillah. Nah, kalau saya imam santai, kita dengarkan. Wa zawalul aqli bisakarin aw maradin. Dan hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Misalnya pingsan. Seorang yang pingsan, maka dia wajib berwudu lagi. Atau misalnya orang yang mabuk. Orang yang mabuk membatalkan wudu atau enggak, Mas? Asalnya jangan mabuk. Tapi kalau misalnya dia enggak sengaja keracunan makanan, mabuk misalnya, dia keracunan makanan, maka dia wajib mengulangi wudunya kembali. Walam surrajulil al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi ha'in. Seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau al-ajnabiyyah, ajnabi itu yang bukan mahram, min ghairi ha'ilin, dengan tanpa membatas. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa membatas. Ingat, kita belajar tentang mazhab Syafi'i. Maka yang kita ikuti, yang kita bahas ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i atau para ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Adapun tentang menyentuhnya laki-laki terhadap wanita yang ajnabi atau mahram, saya tidak sengaja tersentuh atau misalnya suami istri, itu kan bukan mahram. Suami istri bukan, tidak diharamkan nikah. Kalau misalnya diharamkan nikah, ya mereka nggak bakal nikah suami istri. Jadi maksudnya mahram itu diharamkan untuk menikah. Diharam untuk menikah itu namanya mahram. Kalau bukan mahram berarti nggak diharamkan untuk menikah. Jadi kalau suami istri bukan mahram, ya, suami istri bukan mahram, tetap bukan mahram ya, tetap bukan mahram. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya suami istri kadang-kadang? Kalau membahas yang lainnya misalnya, kayaknya kemungkinan kecil ya, kita menghindari agar tidak bersentuhan dengan wanita. Kita menghindari untuk tidak bersentuhan. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalnya tersentuh, entah sengaja atau tidak misalnya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, batal secara mutlak. Artinya dengan alasan apapun kalau menyentuh kulit wanita, saling bersentuhan, maka batal.
lautan pembatas. Ini pendapat yang ada oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat yang pertama. Berdasarkan dalil dari surah Al-Maidah. Naam Fadli. Al-Maidah ayat 6. Aulamastum minan nisa. Aulamastum nisa 6. Atau menyentuh wanita. Jadi berdasarkan dalil ini, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah juga Ibnu Umar mengatakan batal jika tanpa pembatas. Dadang. Tolong ya. Itu pendapat yang pertama, ulama mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, apabila seorang menyentuh yang bukan mahramnya, maka tidak batal secara mutlak. Tidak batal secara mutlak. Ini adalah Imam ulama Hanabilah, Ibnu Taimiyah dan lainnya, termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Tatkala Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan surah Al-Maidah ayat 6 tadi, Aulamastum nisa, yang dimaksud lamsu di sini, memegang di sini bukan memegang. Jadi bukan bersentuhan antara kulit, kan, tapi berjima. Berjima. Maka yang membatalkan wudu yang dimaksud ayat Al-Maidah ayat 6 ini adalah berjima. Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang merupakan dua sahabat yang Nabi doakan faham tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama batal secara mutlak, ulama mazhab Syafi'iyah dan Ibnu Umar. Yang kedua seperti Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, lalu Ibnu Taimiyah dan ulama Hanabilah mengatakan tidak batal secara mutlak. Yang ketiga, sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah mengatakan batal apabila disertai dengan syahwat. Yang ketiga, batal apabila disertai dengan syahwat. Ini termasuk dikatakan oleh Syekh bin Baz tatkala menjelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Beliau mengatakan bahwasanya tatkala ditanya bagaimana surah Al-Maidah ayat 6 ini, Aulamastum nisa atau memegang wanita, atau dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengulangi wudunya tatkala beliau salat malam, lalu kakak Aisyah disingkirkan oleh beliau karena menghalangi tempat sujud, disingkirkan oleh beliau tidak mengulangi kembali wudunya. Jadi tatkala beliau salat malam, lalu kakak Aisyah terselentang yang menghalangi beliau, maka Rasulullah menyingkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha, disingkirkan, lalu dikatakan lalu beliau tidak mengulangi wudunya. Lalu Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya memegang yang membatalkan wudu adalah memegang dengan sertai rasa syahwat. Pendapat yang kuat, Allah Ta'ala alam, mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya memegang wanita atau bersentuhan dengan kulit wanita tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Adapun misalnya antum memegang pendapat yang pertama, memegang wanita membatalkan wudu, maka tidak masalah. Ini fikih. Ranahnya luas. Bahkan para sahabat saya sebutkan tadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu sahabat juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga sahabat. Allah Ta'ala alam. Akan Nabi ala kulli hal bahwasanya yang menyentuh wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram jika tanpa ada hajat yang perlu. Misalnya seorang dokter, yang satu-satunya dokter itu laki-laki misalnya, mengharuskan dia harus memeriksa pasien wanita, maka tidak masalah. Allahu a'lam. Jadi lebih baik kepala seorang laki-laki tusuk dengan besi yang panas daripada ia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa massul farjil adami bi batinil kaffi, dan memegang farjil adami, kemaluan anak Adam, bi batinil kaffi, dengan telapak tangan. Jadi kalau batinil kaffi yang putihnya ini, batinil kaffi yang putihnya. Kalau zahiril kaffi itu belakangnya. Jadi kalau misalnya zahir dikatakan zahiril kaffi,
bukan zahirnya kaf, bukan, tapi zahirnya belakangnya, punggungnya, zahiril kafi. Jadi kalau misalnya orang menguap, tutupnya dengan zahiril kafi, tutup dengan belakangnya, punggungnya. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini bibatin, itu telapaknya yang putih ini, bukan punggungnya. Sebenarnya sebuah hadis, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falyatawadda. Kalau seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Wal iftau la yakun illa bi batinil kaf. Dan orang memegang, namanya memegang, yang tidak lain dengan telapak tangan. Enggak ada memegang misalnya dengan ini. Gimana cara memegang ini? Menyentuh adanya kan? Kalau memegang ini, afdal itu memegang. Afdal memegang. Nah. Tapi kalau misalnya tersentuh tanpa sengaja misalnya, pasti ada tersentuh tanpa sengaja, pasti ada sengaja. Maka seperti wallahu alam tidak membatalkan wudu. Wallahu alam. Wa massu halqihi halqati duburi, dan memegang halqati lubang duburihi, duburnya. Jadi kalau kubur yang depan, dubur yang belakang. Membedakan ya. Al-jadid berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-jadid yang baru. Jadi al-qadim, al-jadid. Kalau al-qadim sebelum beliau hijrah ke mana? Hah? Sebelum beliau hijrah ke mana? Hah? Siapa tadi? Ada yang menjawab tadi? Makhrus. Sebelum beliau hijrah ke mana Makhrus? Mesir. Nah, jadi ada al-qadim, ada al-jadid. Kalau al-qadim sebelum beliau hijrah ke Mesir. Adapun al-jadid itu pendapat beliau yang baru tatkala beliau sudah berada di Mesir. Allahu a'lam. Jadi intinya mashu halqati duburi di sebagian teks matan dimasukkan ke dalam mashu farjil adami. Jadi dimasukkan dalam al-farj. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun, fasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Sesuatu yang mewajibkan mandi, mandi besar maksudnya ya. Sittatu asya, ada 6 perkara. Yang pertama, salasatun yashtariku fiha ar-rijal. Itu gimana bunyinya? Salasatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 hal ya, berkaitan dengan laki-laki dan wanita. Jadi laki-laki dan wanita kena semuanya. Wahia, yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan. Faham maksudnya kan? Faham. Nah. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan mati. Sebenarnya sebuah hadis yang pertama, iltiqa'ul khitanain, bertemunya 2 khitan. Idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahada faqad wajaba 'alaihi al-ghusl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang berada di atas keempat anggota badan istrinya kemudian mempunyai payah, maka wajib baginya wudu. Maka wajib baginya wudu. Mempunyai payah. Nah, wajib baginya mandi. Nah, wudu. Nah, mandi. Wajib baginya mandi. Nah. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani.
Jadi yang pertama tadi, bertemu yang jodoh akhiran, keluar atau tidaknya mani, maka wajib hukumnya mandi tetap. Selama sudah bertemu dua khitan, maka wajib baginya mandi, baik keluar atau tidaknya mani. Yang kedua, wa inzal mani, dan keluarnya mani. Dan keluarnya mani. Wal mautu, dan mati. Wajib mandi kan? Mayat wajib dimandikan. Kecuali yang apa? Kecuali yang syahid di medan perang. Wa salasatun takhtassu bihan nisa. Tiga hal yang membatalkan, yang mewajibkan mandi berkaitan atau khusus wanita. Tiga hal laki-laki dan wanita. Tiga hal berikutnya yang berkaitan dengan wanita. Sebelum itu ada perbedaan antara madhi dan mani. Ini kan sering ini laki-laki ya. Kalau madhi cairan yang berwarna bening. Cairan yang berwarna bening, lengket dan tidak berbau. Bening, lengket dan tidak berbau. Itu madhi namanya. Adapun mani, dia putih. Dia putih. Kalau madhi tadi tidak berwarna, jadi bening. Kalau mani ini putih. Jadi kalau madhi tidak mewajibkan mandi. Kalau madhi tidak mewajibkan mandi. Madhi ya. Madhi tidak mewajibkan mandi, hanya saja dia najis. Hanya saja dia najis. Dia wajib dibersihkan. Itu kalau madhi. Kalau najis, bersihkan dok. Madhi najis, maka dibersihkan. Adapun mani, dia tidak najis. Dia tidak najis. Tapi mewajibkan mandi. Tapi mewajibkan mandi. Nah, kok bisa nggak najis malah mewajibkan mandi? Terus yang najis nggak mewajibkan mandi? Ya inilah Islam. Al-Islamu bidalil. Islam itu dengan dalil. Gak bisa seenak udule dewe. Dia harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Baik, kita lanjutkan. Tiga hal berikutnya yang berkaitan dengan yang mewajibkan mandi adalah berkaitan dengan wanita. Wahya al-haidu. Haid. Sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abu Jubaisyah, bukan Fatimah putri beliau. Beliau mengatakan, jika haid datang, maka tinggalkanlah salat. Jika telah berlalu, maka mandilah dan kerjakanlah salat. Hadis ini mengatakan bahwasanya haid mewajibkan seorang wanita untuk mandi. Yang kedua, wan nifasu dan nifas. Wan nifasu dan nifas. Nifas ini dikiaskan dengan darah haid. Nifasnya dikiaskan dengan darah haid, karena para ulama mengkiaskan bahwasanya darah nifas adalah darah haid yang terkumpul. Darah haid yang terkumpul setelah semasa kehamilan tidak mengeluarkan darah haid. Wallahu a'lam. Wal wiladatu, tatkala melahirkan. Jadi berkaitan dengan darah semuanya. Berkaitan dengan darah semuanya. Yang pertama, darah haid itu darah rutin yang dialami oleh wanita. Yang kedua, darah nifas setelah melahirkan. Yang ketiga, wal wiladah, tatkala melahirkan. Ya, tatkala anak keluar itu wiladah. Setelahnya namanya nifas. Adapun lamanya tentang haid, nifas dan wiladah mengikuti urf setempat. Ya, haid misalnya di Indonesia umumnya adalah sepekan, maka kita hitung sebagai sepekan. Ataupun selebihnya misalnya sampai 3 pekan atau 4 pekan, maka selebihnya dihitung sebagai istihadah. Insyaallah akan dipelajari di tempat khusus harusnya. Tidak bisa dibahas secara full di perjumpaan kali ini. Fasal. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardu wudu ada 3.
Yang pertama, an-niyatu, niat. Ini mandi besar ya, mandi besar. Niat sudah jelaskan di awal. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badani. Menghilangkan najis kalau misalnya ada najis di badannya. Sebagaimana hadis dari Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mandi, beliau membasuh kemaluan beliau serta najis dan kotoran yang mengenai beliau. Maka wajib hukumnya membasuh dulu, najis hilangkan dulu. Najis hilangkan semuanya dulu. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashari. Wa isalul itu menyampaikan air, wa isalul ma' dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri pada seluruh rambut. Sya'ri rambut, wal basharah dan kulit. Ya, semuanya harus tersampai. Rambut di sini bukan hanya rambut di kepala, semua rambut. Semua rambut. Misalnya banyak lah, misalnya jenggot, di sela-sela, tersampai semuanya di rambut-rambutnya dan di air, di kulit-kulitnya. Sebagai sebuah hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi janabah atau mandi besar dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan melakukan ini dan ini padanya di neraka. Wallahu alam, kaza wa kaza, sebutkan apa enggak tahu. Nah, tapi sebutkan minan nar, dari neraka. Ya, neraka kita tahu isinya sisaan semuanya. Maka hendaknya berhati-hati terhadap masalah ini. Karena seorang yang tidak sempurna mandinya, maka berarti dia belum suci kan? Kalau belum suci, padahal syarat sahnya salat adalah bersuci. Kalau nggak suci gimana? Kalau misalnya belum wudu, salat tiba-tiba, ya nggak boleh, nggak diterima salatnya, nggak terhitung salatnya. Tatkala mendengar hadis ini, tatkala mendengar perkataan Rasulullah ini, maka Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, sejak saat itu aku bermusuhan dengan rambutku. Maksudnya gimana? Beliau mencukur rambutnya. Jadi khawatir air nggak sampai, khawatir air nggak sampai. Padahal nggak perlu seheboh itu. Tapi karena ghirahnya atau kecemburuan Ali terhadap agama, takutnya kepada neraka, ada ancaman neraka di belakangnya, maka beliau mencukur rambutnya. Saya mengatakan, sejak saat itu aku bermusuhan dengan rambutku. Jadi jarang panjang maksudnya. Allah Ta'ala alam. Itu intinya mandi ya. Itu intinya mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya. Nah, ini sunahnya. Sunnah mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Yang kedua wal wudu qablah, berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi 'ala al-jasad, menggosokkan tangan ke badan. Menggosokkan tangan ke badan. Ini dalam rangka isalul ma' al-sya'ri wal basharah. Jadi menggosokkan tangan ini ke badan dalam rangka untuk air supaya sampai ke sela-selanya, sela-sela rambut dan sela-sela kulit. Jadi bukan sekedar menggosok, misalnya gosok ini. Misalnya kita gosok mandi seperti segini. Intinya menggosok ini untuk menyampaikan air ke seluruh bagian tubuh. Wal muwalati, dan beruntun atau berturut-turut. Yang terakhir wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Maka kalau kita bisa simpulkan, jadi dari fardu dan sunnahnya kita gabungkan. Yang pertama, sebelum mandi kita cuci dulu tangan kita. Cuci tangan kita. Bismillah, cuci tangan kita. Cuci kemaluan kita, farji dan dubur. Cuci kemaluan dan farji dan dubur.
lalu berwudu, berwudunya biasa. Setelah itu guyurkan air ke seluruh tubuh dan dahulukan bagian yang kanan secara berurutan. Nggak boleh niatnya terakhir misalnya. Oh tadi saya niat mandi besar, diniatkan terakhir, nggak boleh. Harus berurutan. Taib. Lanjut. Faslun wal ifdisalatul masnunah 17. Dan mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Seperti dalam sebuah hadis, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Jika datang kepada kalian hari Jumat, atau jika kalian datang kepada hari Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah mandi. Wal 'idain, dan mandi 2 hari raya. Sebelum sholat hari raya kita mandi. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Malik, dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, Maksudnya Abdullah bin Umar kala sebelum Idul Fitri beliau mandi terlebih dahulu. Yang ketiga wal istisqa, dan salat istisqa. Wal khusuf wal kusuf. Salat istisqa, salat khusuf dan salat kusuf. Istisqa meminta hujan, kalau al khusuf apa? Hah? Apa? Yang saat perang itu. Apa? Salat khauf. Salat yang takut. Salat yang takut. Itu salat khauf. Salat khauf. Apa khusuf dan kusuf? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Kan tapi hadis tentang istisqa dan khusuf dan kusuf, wallah alam enggak ada dalil sama sekali yang menjelaskan tentang sunnahnya mandi sebelum salat istisqa, salat khusuf dan salat kusuf. Sebentar lagi tanggal 9 Maret kabarnya ada gerhana matahari sekalipun tidak full. Maka apabila kita melihat jika kita melihat gerhana tersebut, maka sunnah untuk mengerjakan salat khusuf dan kusuf. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Sebenarnya sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang memikulnya, hendaknya ia berwudu. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Selanjutnya wal kafir idza aslam. Orang kafir kalau masuk Islam. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila, wal mughma alaihi, dan sadar. Wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang sadar dari pingsan. Wal ghuslu 'inda al-ihram, mandi tatkala mengerjakan ihram. Wa dukhuli Makkah, mandi tatkala memasuki Makkah. Sebagaimana perbuatan Ibnu Umar tatkala beliau memasuki Makkah, maka beliau tidaklah masukinya kecuali setelah bermandi. Allahu a'lam. Walil wuqufi bi Arafah, tatkala wukuf di Arafah. Sebenarnya dilakukan oleh Ibnu Umar juga, tatkala beliau wukuf di Arafah, maka
beliau mandi terlebih dahulu. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya. Wal mabit bil Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah. Wal ramyil jimari salas, wal ramyil jimari salas, dan bukan tatkala ya, dan setelah atau sebelumnya? Sebelum melempar jumrah yang 3. Jumrah apa aja? Hah? Ya nanti kita bahas kalau misalnya jadi bahas haji, tapi nggak jadi bahas haji kayaknya. Walit tawafi, sebelum tawaf. Akan tapi di kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadimat Nabi Syuja', bahwasanya mandi sebelum tawaf ini tidak disunahkan. Nah, kitab Al-Iqna, salah satu kitab yang dikarang Imam Asy-Syarbini rahimahullah taala dalam menjelaskan kitab Ghayah wa Taqrib. Walis sa'i, ketika sa'i berarti perjalanan antara bukit Safa dan bukit Marwah. Walidukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala memasuki kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinatun Nabawiyah. Dalam teks lain, kata-kata teksnya, matanya itu hanya sampai pada walil jimari salas, walil ramyil jimari salas, walil tawaf, walil sa'i, walil dukhuli Madinati Rasulullah. Itu dalam teks lain tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Faslun, fasal. Wal mashu ala khuffain, membasuh 2 khuf. Jadi khuf di sini yang dimaksud adalah alas kaki yang dipakai pada zaman Rasulullah dulu. Jadi bentuknya dia berasal dari kulit, mirip terompah. Bentuknya seperti ini. Tuh khuf. Enggak melengkung, itu namanya khuf. Yang berasal dari kulit. Tapi para ulama mengkiaskan sekarang misalnya sepatu dimasukkan ke dalam khuf. Masukkan ke dalam khuf, dikiaskan ke dalam khuf. Ada pengertian khuf sendiri adalah terompah yang berasal dari kulit yang bentuknya melengkung seperti ini. Dan sekarang masih ada, dan dijual harganya mahal sekali. Jaizun bisalasati syara'id. Jadi membasuh 2 khuf tadi diperbolehkan dengan 3 syarat. Jadi orang yang memakai khuf boleh ketika wudu, tatkala wudu, dia tanpa harus melepaskan alasnya, ya, melepaskan khufnya, boleh hanya dengan membasuhnya, membasuh atas khufnya. Yang pertama, ayyabtadi'a labsahu ma ba'da kamalit taharah, membasuhnya setelah sempurnanya wudu, setelahnya sempurnanya wudu atau taharah. Sebagian diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah bahwasanya dia buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Seorang bertanya kepadanya, engkau melakukan ini? Dia menjawab, ya, saya melihat Rasulullah SAW kencing. Setelah itu beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Maksudnya sebelum memasang khuf atau sebelum memakai khuf tadi, dia sudah dalam keadaan suci. Jadi setelah dalam keadaan suci, lalu dia memakai khuf, kemudian setelah memakai khuf, di tengah-tengah memakai khuf dia kebelet kencing misalnya, maka diperbolehkan setelah kencing membersihkan diri dari najis, kemudian dia berwudu dan membasuh khufnya tanpa harus melepasnya. Ini maksudnya gitu. Jadi boleh membasuh khuf tadi ba'da kamalit taharah, setelah sempurnanya berwudu. Yang kedua, syarat yang kedua, wa iyakuna satiraini li mahallil fardi minal qadamain. Betul? Atau beda teks? Saya pakai teks lain bingung. Sama ya? Wa iyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamain. Kedua sepatu tadi menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi khufnya benar-benar menutup.
yang harusnya dibasuh, seluruhnya dibasuh tapi menutupnya. Maka ini termasuk bagian syarat diperbolehkannya membasuh dua khuf. Wa iyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Kedua khuf tadi terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Ya maksudnya dia selama perjalanan, orang memakai khuf ini dalam perjalanan kan. Jadi khuf itu kebiasaannya dipakai pada zaman Nabi dulu adalah dipakai tatkala safar. Ini khuf, jadi memakai khuf tatkala safar. Nah syaratnya khufnya terbuat dari bahan yang tahan terus dipakai berjalan. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Seorang yang mukim, ya tinggal di sebuah desa, boleh membasuh khuf tadi sehari semalam. Jadi masa berlakunya khuf tadi sehari semalam. Setelah hari yang kedua, maka antum nggak boleh lagi misalnya wudu tanpa melepas khuf, membasuh dua khuf. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Sebagian diriwayatkan oleh dari Al-Mughirah bin Syu'bah, maksudnya dia berkata, kami bersama Nabi SAW pada suatu malam dalam sebuah perjalanan. Saya memberikan bejana kepadanya, beliau lalu membasuh wajahnya, membasuh kedua sikunya, mengusap kepalanya. Kemudian saya ingin membuka kedua sepatu beliau. Maka beliau berkata, biarkanlah saya memasukkan keduanya dalam keadaan bersuci. Artinya beliau sebelum memakai khuf dalam keadaan bersuci, sudah suci. Kalau memakai khuf kemudian batal tengah jalan tanpa harus melepas khufnya, beliau masih dalam keadaan suci, beliau boleh membasuh kedua khufnya tanpa harus melepasnya. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga. Selanjutnya fa in masaha fil hadari summa safara aw masaha fis safari summa aqama atamma masha muqimin. Atau kelewatan? Oh, ada yang lewat. Wabtida'ul muddati min haini yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Dan permulaan menghitung sehari semalam tadi sama 3 hari 3 malam tadi dimulai tatkala min haini yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Tatkala berhadas setelah memakai khuf. Jadi bukan tatkala memakai khufnya hitungnya sehari semalam, akan tapi setelah berhadasnya. Hadas pertama mulai hitung sehari semalam. Fa in masaha fil hadari, tatkala seorang membasuh fil hadari, jadi dia ketika membasuh khuf tadi, ketika batal lalu membasuh khuf, dia masih dalam keadaan mukim misalnya, belum bepergian. Summa safara, kemudian dia bepergian. Setelah basuh dia dalam keadaan mukim, lalu dia bepergian safar. Au masaha fis safari, atau dia membasuh khuf tadi dalam keadaan safar. Summa aqama, kemudian dia mukim, dibalik. Jadi sebelum 3 hari 3 malam udah mukim duluan. Atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu tadi atau mengusap khuf, dihitung sebagai orang yang mukim. Jadi dia misalnya mukim membasuh khuf, lalu dia safar, maka hitungannya bukan orang yang safar, kan tapi orang yang mukim. Hanya waktunya sehari semalam. Setelah sehari malam dia harus melepas khufnya lagi ketika berwudu. Paham ya? Paham? Jadi gini, orang misalnya mukim dalam keadaan memakai khuf, dia sudah suci kan memakai khuf, lalu berhadas. Karena berhadas dia berwudu, maka diperbolehkan membasuh khufnya. Setelah wudu tadi, setelah suci, dia bersafar. Padahal hitungan orang yang mukim
berlakunya membasuh khuf adalah 1 hari semalam. Sedangkan orang yang safar 3 hari 3 malam. Atau kebalikannya, pada saat safar dia membasuh khuf, lalu belum genap hitungan 3 hari 3 malam, atau misalnya baru membasuh sekali dia sudah sampai misalnya di desanya. Maka hitungannya untuk kedua kondisi ini adalah hitungan orang yang mukim. Jadi berlangsung ya, berlakunya cuma sehari semalam. Paham sekarang? Insyaallah ya. Dan hadisnya tentang ini banyak sekali. Semuanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Jarir bin Abdullah dan lain-lainnya. Wallahu taala alam. Jadi cara membasuh khufnya nanti akan diniatkan diterangkan ketika menjelaskan tentang fardu-fardu. Enggak ada fardunya. Lanjutkan dulu. Wa yabtulul mashu bi salasati asya. Dan membasuh khuf tadi batal dengan 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan melepas kedua sepatu. Jadi kalau misalnya sudah dilepas, maka gugur tentang bolehnya membasuh 2 khuf. Ya udah dilepas ya, itu berarti wajib membasuh kakinya, bukan wajib membasuh khufnya. Wa qida'il muddah, habis masa waktunya atau habis jangka waktunya. Jadi mukim 1 hari semalam, kalau safar 3 hari 3 malam. Setelah itu antum lepas sepatunya. Wa ma yujibul ghusla, dan membasuh khuf tadi bisa batal atau sucinya, status sucinya bisa batal, yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi. Misalnya yang tadi mewajibkan mandi, misalnya haid, nifas, atau misalnya keluarnya mani dan lain-lain, mewajibkan mandi, maka wajib melepas khufnya, karena biar sampai air seluruh tubuhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jam berapa sekarang? 8. Jam 8. Kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan di kertas dulu. Nggak ada. Boleh kertas. Apakah dengan mandi biasa bisa menggantikan wudhu? Mandi maksudnya mandi yang tidak ada sebab harus mandi wajib. Tidak menggantikan wudhu. Saya untuk mandi, udah cukup mandi, nggak boleh ya? Nggak cukup dengan mandi tok. Apakah sahih ketika mandi menyiram tubuh bagian kanan 3 kali dan kiri 3 kali? Enggak ada dalil yang mewajibkan untuk menyiram tubuh bagian kanan 3 kali dan bagian kiri 3 kali. Intinya isolul ma' ala sya'ri wal badan. Tersampainya air di rambut dan badan. Kalau saya sekali sudah cukup, maka dibolehkan.
Adapun 3 kali yang sekedar statusnya diperbolehkan untuk mengulangnya. Kalau dalam wudu disunahkan untuk mengulang 3 kali karena Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Kalau mandi wallahu ta'ala alam, saya belum menemukan dalilnya tentang sunnahnya mengulang sebanyak 3 kali. Tapi innallaha yuhibbul witr, sesungguhnya Allah menyukai hal yang ganjil. Mengulangi dengan tujuan untuk apa? Supaya meyakinkan bahwasanya air benar-benar tersampai di seluruh bagian tubuhnya. Tadi disebutkan bahwa lebih baik bukan menyentuh ya, ditusuk dengan besi yang panas, kepalanya ditusuk dengan besi yang sangat panas, besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana yang menyentuh istri atau suami yang katanya bukan mahram? Nah, suami istri bukan mahram, akan tapi dia halal untuk disentuh ataupun yang lainnya. Allah alam. Sebenarnya antum libasul lahunna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Namanya libas bebas. Nama libas bebas selama dipergauli dengan cara yang disyariatkan. Allah alam. Apakah menahan kentut membatalkan wudu? Tidak. Kalau antum menahannya tidak membatalkan wudu. Akan tapi ketika salat misalnya antum menahan kentut sekali, maka asan dikentutkan terus antum membatalkan salatnya lalu wudu. Allah alam. Perempuan wajib dikhitan? Tidak. Perempuan wajib dikhitan? Tidak. Sampai umur berapa batas wajibnya? Tatkala kecil. Allah alam. Jadi perempuan tidak wajib dikhitan. Perempuan tidak wajib dikhitan. Tujuan khitan wanita sebagian ulama mengatakan untuk meredam syahwatnya. Untuk meredam syahwatnya. Allah taala alam. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.